Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Della Molita selaku moderator dalam presentasi kali ini. Di sini, kami dari kelompok 11 akan menjelaskan materi tentang kolesterol, HDL, dan LDL. Adapun nama-nama kelompok kami yaitu pertama ada saya sendiri Della Molita selaku moderator, kedua Ginda Nafila Putri Syahid, ketiga Rizka Maulidia, keempat Cynthia Dwi Oktaviani, kelima Silvi Eka, dan keenam ada Wulan Nur Hajijah. Untuk materi pertama akan dijelaskan oleh Cynthia. Kepada Cynthia kami persilakan. Pengertian kolesterol. Kolesterol adalah salah satu turunan lemak yang beredar dalam darah ketika kadar kolesterol dalam darah yang dianggap normal adalah tidak lebih dari 200 mg per dl, sehingga minyak di air kolesterol yang seperti lilin itu tidak larut dalam air. Jadi, agar bisa diangkut maka harus digabungkan dulu dengan molekul lemak dan protein, di mana paket ini disebut sebagai lipoprotein yang merupakan kendaraan alami untuk membawa kolesterol ke seluruh tubuh. Baiklah, untuk pengertian LDL akan dijelaskan oleh Gina. Kepada Gina kami persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Pengertian LDL. LDL adalah salah satu yang terpenting berkerapatan rendah atau LDL, low density lipoprotein. LDL terdiri atas lemak dan sedikit protein. LDL bertugas mengangkut 60-80% kolesterol tubuh ke dalam darah setelah berkeliling dalam darah selama beberapa hari dan sudah terbentuk. LDL akan diserap oleh sel-sel tubuh sebagai bahan pembuat hormon dan sel-sel tubuh. Karena itulah LDL bisa disebut sebagai kolesterol jahat, karena berperan dalam proses penimbunan lemak pada pembuluh darah. Masalahnya LDL itu merupakan kemasan kimiawi yang tidak stabil sehingga mudah buyar. Begitu ia memasuki dinding arteri dan buyar, kolesterol yang tidak terpakai akan lepas dan menumpuk pada pembuluh darah yang rentan. Kemudian ada pengertian HDL yang akan dijelaskan oleh Rizka. Kepada Rizka kami persilakan. Pengertian HDL. Sedangkan HDL dikenal sebagai kolesterol baik, terdiri atas protein dan sedikit lemak. HDL membentuk paket yang stabil karena sifatnya yang tidak mudah terurai, membuat kolesterol pada HDL juga tidak mudah mengumpal. Lebih jauh, HDL ikut membantu memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan oleh LDL. HDL berlaku seperti pembersih, mengangkut LDL yang bertebaran di dinding arteri dan membawanya kembali ke hati untuk dibuang. Karena HDL mencegah terjadinya penimbunan pada dinding arteri, maka semakin tinggi kadar HDL akan semakin baik karena dianggap sebagai pelindung jantung. Baiklah, penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh Wulan. Kepada Wulan kami persilakan. Tingginya kadar kolesterol dalam darah menjadi salah satu pemicu penyakit jantung. Ada dua jenis kolesterol yang terdapat di dalam tubuh, yakni high density lipoprotein (HDL) atau kolesterol baik, dan low density lipoprotein (LDL) atau kolesterol jahat. Kedua jenis kolesterol tersebut dibutuhkan oleh tubuh agar berfungsi optimal. Namun, jika kadarnya terlalu tinggi, justru akan menimbulkan masalah kesehatan. Baiklah, untuk penyebab
tingginya LDL akan dijelaskan oleh sendiri. Menurut data Medical News, tingginya bisa disebutnya makanan tinggi lemak jenuh. Yang kedua ada masalah berolahraga. Kelima, tipe 2, dan terakhir ada genetika. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Silpi. Kepada Silpi kami persilakan. Selanjutnya yaitu penurunan kadar LDL. Untuk menurunkan kadar LDL, kita bisa melakukan perubahan gaya hidup seperti berikut. Yang pertama, menjaga berat badan sehat. Yang kedua, olahraga teratur. Yang ketiga, berhenti merokok. Yang keempat, menghindari konsumsi lemak jenuh dan lemak trans. Yang kelima, mengkonsumsi vitamin B juga membantu menurunkan kadar LDL sekaligus meningkatkan HDL. Mungkin itu saja dari kelompok pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.